Menuju ya. Ya, siap. Siapnya? Siap. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Enggak, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Alhamdulillah, puji serta syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas inayah, hidayah, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah ya di channel Afkar Media dalam rangka untuk berdakwah, untuk thalabul ilmi, untuk memahami Islam, bagaimana Islam kaitannya dengan akidah, dengan syariah dan dengan dakwah. Dan tak lupa salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat senantiasa tercurah kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, ya insyaallah istiqomah hingga akhir hayat nanti. Ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya Muhammad Hilman Nawawi yang insyaallah akan memandu berjalannya kegiatan yang bertema daurah Maulid Nabi, cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tegakkan syariah, wujudkan keadilan, lenyapkan kezaliman. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama yaitu terkait akidah oleh Al-Ustadz Apek. Kemudian yang kedua pemaparan materi terkait syariah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Herlan Effendi. Dan yang terakhir pemateri terkait dakwah yang akan disampaikan oleh Ustadz Aam Ridwan. Kemudian diakhiri oleh doa dan penutup. Mari kita membuka acara kita pada hari yang berbahagia ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Agus Kurniawan. Kepadanya falyatafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Facebook aman? ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi agenda kita di pagi hari ini dilancarkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah fillah yang baru hadir di link Zoom atau di channel YouTube Afkar Media, kami ucapkan ahlan wa sahlan dan syukran bihudurikum. Ya, terima kasih telah bergabung dan terima kasih telah bermuajahah ya untuk bersama-sama dengan kita belajar memahami Islam ya dari akidah, syariah, kemudian dari dakwah. Dan kami sampaikan juga kepada seluruh mustami yang ada di Zoom, apabila nanti baru masuk ke link Zoom ini agar di-mute ya, di-mute mic-nya agar agenda ini bisa maksimal ya, penyampaian materi bisa difahami secara jelas. Baik, beranjak kepada acara inti kita yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Afek Romansyah berkaitan tentang akidah Islam. Ya, kepada Ustadz Afek, falyatafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Al-ayah. Alhamdulillah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Para penonton setia Afkar Media dimanapun berada, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu meski lewat udara. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang berkah buat kita, di mana pada saat ini umat Islam sedang bersama-sama menginginkan rahmatan lil alamin bisa dirasakan oleh kita. Maka pantas dan layak bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak sekali nikmat yang memang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi pada intinya bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Kita semua mensyukuri nikmat itu, yakni dengan ketaatan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mempelajarinya, senantiasa memperjuangkannya, senantiasa menerapkannya,
serta senantiasa mendakwahkan hukum-hukum Islam bisa diterapkan secara kafah di muka bumi ini. Salawat dan salam curah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'un tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita sebagai umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu doa mustajab, doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disimpan untuk memberikan syafaat kepada kita, kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan umatnya, di mana umatnya yang mungkin tidak sejaman, kita tidak pernah melihat, tetapi kita tetap beriman, tetap mengikuti risalah-risalah Rasulullah Alaihi Wasallam yang menunjukkan ada cahaya Islam, sehingga kegelapan dunia ini kembali menjadi terang benderang dengan Islam. Sebelum dilanjutkan, saya ingin bertanya dulu sama host, apakah suaranya bagus atau lancar videonya? Bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemirsa Afkar Media dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan, kita merindukan surganya, kita menginginkan Islam ini menjadi aturan di tengah-tengah kita. Insyaallah saya menyampaikan sedikit terkait pembahasan akidah yang mudah-mudahan bisa bertasyaruf dengan pembahasan atau tema besar pada saat ini adalah cinta Nabi, di mana pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan di mana kelahiran Nabi, Maulid Nabi, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada hukum-hukumnya, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah, maka mudah-mudahan dengan menguatkan akidah ini akan menjadi satu ikhtiar kita untuk mendekat, untuk lebih taat, untuk bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam yang disampaikan oleh beliau kepada umat Islam yang sampai saat ini masih menyebar dan kita yakini kebenarannya. Meskipun sangat banyak sekarang umat manusia yang memusuhinya, ketika Islam akan ditegak tengah-tengah kita sebagai kaum muslimin. Namun bagi kita sebagai umat Islam wajib memantapkan akidah dan keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal yang penting yang harus kita pahami saat ini adalah apa yang menjadi tujuan hidup manusia. Apa dan bagaimana dan harus apa ketika kita dilahirkan, ketika kita diciptakan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia semata-mata hanya untuk manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini bahwa Islam, bahwa hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk mengatur umat manusia adalah hukum terbaik. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan kepada kita, bahkan bertanya kepada kita, afa hukmaz zahiliyat yabghun? Hukum mana yang lebih baik? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang menggunakan akalnya. Maka Allah menciptakan manusia dengan seperangkat aturan.
Nah, ada hal yang perlu kita jawab, yang penting kita pecahkan sebagai problematika umat yang ada di tengah-tengah umat. Kenapa sekarang umat Islam yang cenderung dijauhkan dari Islam itu sendiri? Kenapa mereka seperti takut? Ada yang takut oleh aturan Islam itu sendiri. Mungkin karena pemahaman akidah, mungkin karena keyakinan itu belum benar-benar tertancap pada dirinya bahwa ini adalah sebenar-benarnya aturan-aturan Allah yang akan mengantarkan kita kepada jannahnya, yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 pertanyaan besar yang perlu dijawab oleh kita sebagai kaum muslimin. Yang pertama, pertanyaan itu, dari mana kita berasal? Kemudian untuk apa manusia hidup dan akan kemana setelah kehidupan? Mampu dijawab, jika mampu dikupas, jika mampu diterjemahkan di dalam kehidupan ini dengan pemikiran-pemikiran yang mustanir, dengan hujah-hujah yang kuat, insya Allah ini akan memantapkan akidah kita, akan meyakinkan akidah kita, sehingga tidak ada lagi hukum yang terbaik di dunia ini kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa ditunjukkan ketika kita taat terhadap aturan-aturan Allah. Jelas pertanyaan-pertanyaan tadi, 3 pertanyaan itu harus digali, harus dipelajari. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka jawaban bahwa kita berasal dari mana, ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pencipta, Allah yang tahu tentang kita, tentang kehidupan kita, tentang apa yang terbaik buat manusia, terutama buat umat Islam. Allah sangat tahu, karena Allah lah yang menciptakan, maka Allah menurunkan seperangkat aturan melalui Al-Quran, dan Al-Quran itu diyakini oleh kita bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah sebagai penuntun jalan kebenaran. Tidak ada peluang yang lain bahwa Al-Quran itu ciptaan atau perkataan-perkataan yang lain. Tidak. Allah sudah menjawab dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah sendiri. Bahkan tidak ada satupun ketika tantangan Allah itu disampaikan, padahal pada saat itu zaman Rasulullah masih ada. Ketika disampaikan, siapa yang bisa membuat semisal Al-Quran? Jangankan satu Al-Quran, jangankan satu surat, bahkan satu ayat pun tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup untuk membuat semisal Al-Quran. Maka jawaban yang pertama dan jawaban yang kedua, bahwa dari mana kita berasal, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka makhluk itu kewajibannya adalah taat kepada Kholiknya, mengikuti aturan-aturan Kholiknya, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian untuk apa? Nah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini? Maka sebagai umat Islam kita meyakini bahwa kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Maka setiap waktu, setiap saat, setiap aktivitas harus bernilai ibadah kepada Allah. Sedangkan ibadah itu sendiri memiliki pengertian bahwa ibadah adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin syar'i, dengan aturan-aturan syar'i. Dengan aturan-aturan syara yang ditentukan oleh Allah. Apapun aktivitas kita,
ketika itu terikat kepada hukum-hukum syara, ketika itu terikat kepada hukum-hukum Allah atas apa yang diperintahkan Allah, ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah, itulah bentuk ibadah. Itulah bentuk ibadah yang harus dan wajib dilakukan oleh manusia. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah hanya untuk beribadah. Maka setiap aktivitas kita, baik itu aktivitas belajar mengajar, aktivitas di rumah, aktivitas di keluarga, aktivitas bekerja, aktivitas bermuamalah, aktivitas berdakwah, aktivitas berpolitik, bahkan aktivitas bernegara, maka harus terikat terhadap hukum-hukum Allah. Itulah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana mungkin kita bisa melakukan hal itu terikat kepada hukum-hukum syara apabila kita tidak meyakini terhadap hukum-hukum Allah. Apabila kita tidak meyakini bahwa akidah Islam ini adalah sebagai pondasi, sebagai dasar perbuatan manusia. Padahal manusia diikat oleh satu ikatan yang kuat. Apalagi tadi umat Islam. Maka umat Islam setiap aktivitasnya itu diperintahkan untuk terikat terhadap hukum syara. Al-aslu bil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i. Maka setiap perbuatan, setiap aktivitas harus terikat terhadap hukum syara. Maka ketika aktivitas itu dilaksanakan, itulah sebuah perbuatan ibadah. Itulah ibadah. Kemudian yang selanjutnya akan kemana? Pertanyaan selanjutnya adalah akan kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Inilah yang akan membuat kita, membuat umat Islam mampu mengarahkan aktivitasnya terhadap aturan-aturan Allah. Manusia dilahirkan dan diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya manusia berasal dari Allah dan manusia itu akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Tempat kembali kita sebetulnya. Allah sudah menyediakan tempat ketika di akhirat itu disediakan dua tempat. Apakah mau surga atau mau neraka? Setelah melewati hitungan buat manusia, maka disitulah akan kita tentukan apa surga. Kan kita hidup di dunia ini ingin mencapai surga atau neraka. Kita menginginkan kenikmatan yang hakiki, yang abadi, yakni zannahnya, yakni surganya, yakni balasan kebaikan-kebaikan Allah. Maka satu hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, yakni mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat Allah, sedangkan ridho Allah hanya akan diberikan kepada siapa? Kepada manusia yang betul taat terhadap Allah. Meniadakan hukum la ilaha illallah. Tidak ada lagi ilah, tidak ada lagi sesembahan, tidak ada lagi yang dipertuhankan kecuali Allah. Di situ la ma'budu illallah. Tidak ada lagi yang berhak disembah. Tidak ada yang lagi berhak tunduk kita terhadap aturannya kecuali aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah bahwa akidah ini yang akan menyelamatkan kita ketika kita menghilangkan, meniadakan ilah-ilah selain Allah, juga meniadakan hukum-hukum, aturan-aturan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Maka kita orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh.
secara totalitas, secara kafah, dan Allah melarang kita untuk mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti sistem-sistem setan, mengikuti aturan-aturan setan. Padahal sudah jelas, sesungguhnya aturan yang datang atau hukum yang datang selain dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan aturan-aturan yang datang dari hawa nafsu, yakni datang dari syaitan. Maka akidah kita mantapkan. Agar apa? Agar kita hanya meyakini bahwa hanya satu aturan yang benar, yakni aturan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita terapkan hukum itu di dalam kehidupan, di dalam seluruh aspek kehidupan. Diterapkan di dalam setiap aktivitas kita, baik aktivitas individu, aktivitas bermasyarakat, aktivitas bermuamalah, bahkan aktivitas bernegara. Inilah yang akan menyelamatkan kita dengan akidah kita, menyelamatkan kita agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaatul uzma. Yang tadi Rasulullah menyimpan doa itu untuk umat. Inilah kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Memperingati Maulid Nabi bukan hanya mengadakan Ya soal kena. Assalamualaikum, Ustaz Apek. Iya, Afwan mungkin sedang ada kendala teknis ya, ada gangguan koneksi dari Ustaz Apek. Sudah masuk lagi? Oh, sudah masuk lagi. Berapa detik barusan keluar? Nggak lama ya? Nggak lama, Ustaz, sebentar. Baik, dilanjut. Bahwa kita ada ada hubungan yang harus kita pahami dari penciptaan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir, bahwa Allah ketika menciptakan manusia itu menciptakan seperangkat aturan. Dan aturan-aturan ini apabila kita gunakan, apabila kita terapkan, ini yang akan menyelamatkan dunia. Ustaz Apek, Afwan, suaranya sepertinya terputus-putus. Terkondisi masyarakat baru baik tidak kami. Kenapa? Iya, Afwan sepertinya memang sedang ada kendala sinyal ya dari Ustaz Apek. Ya, gimana monitor? Kayaknya kendala sinyal nih, cuaca lagi mendung sekali. Betul Ustaz. Gimana? Ya, sudah lancar Ustaz, sudah lancar. Sudah baik lagi. Oke, siap. Maka akidah inilah yang akan yang harus kita betul-betul pegang teguh sebagai fondasi, sebagai dasar pengambilan
Ya, subhanallah. Secara Sepertinya umum. suaranya kembali putus-putus, Ustaz. Oh gitu ya. Tes, tes, Ya, tes. udah mulai masuk lagi. Ya, aduh, apuan nih. Baik. Nah, bagaimana tadi terkait keterikatan itu, maka kita ketika meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan melalui hisab, kita pun meyakini bahwa penciptaan kita yang diciptakan oleh Allah itu dengan menurunkan seperangkat aturan itulah yang harus menjadi standar kita, yang harus menjadi miqyasu amal kita, di mana Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma sahabat dan qiyas syar'i menjadi landasan hukum, menjadi pondasi hukum, bagaimana umat Islam terikat terhadap hukum-hukum tersebut. Inilah yang harus dilakukan oleh kita, bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi keimanan inilah, gitu kan, keimanan inilah yang harus ditunjukkan. Kenapa? Keimanan ini merupakan perwujudan keimanan ini adalah ketika kita tunduk dan taat terhadap aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menginginkan, tapi bagaimana kita mempelajari, kemudian kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mendakwahkannya, termasuk memperjuangkannya, sehingga keimanan kita, akidah kita menjadi menjadi fondasi diaturnya manusia dengan aturan-aturan Allah. Apa? Sudah kelihatan oleh kita bahwa umat Islam itu saat ini menginginkan keadilan, menginginkan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu hanya bisa ada ketika Islam diterapkan. Ketika Islam menjadi Ya, sepertinya kendala sinyal kembali dari Ustadz Apek, mungkin karena cuaca yang sangat buruk. ya, halo? Ya. Menghilang lagi Halo, ya? Ustadz. Hilang lagi ya? Iya, hilang lagi. Padahal biasa di sini suka bagus, tapi entah kenapa nih pagi ini agak ada kendala. Mudah-mudahan. Juta. Ya, gimana? Coba mic-nya dipegang saja. Kok. Ya. Tes. 1, 2, 3. Gimana? Ya, sudah. Suaranya masuk, sudah mulai jelas? Iya, sudah. Baik. Sedikit lagi. Bahwa harapan kita dengan memahami bahwa akidah ini adalah sebagai dasar pengambilan hukum-hukum syara agar kita bisa diatur oleh aturan Allah. Dan inilah konsekuensi keimanan kita. Konsekuensi keimanan kita sebagai kaum muslimin, sebagai makhluk Allah, sebagai umat Islam, maka konsekuensinya satu, adalah taat dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah dan menerapkan hukum-hukum Allah secara kafah. Mudah-mudahan kita semua pemirsa Afkar Media bisa sama-sama berjuang, sama-sama memahami bahwa akidah ini adalah sebagai pondasi diterapkannya aturan-aturan Allah, dan ini terus diperjuangkan oleh kita semua. Sehingga tegak aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan Islam, di dalam naungan daulah khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Hanya dengan tegaknya Islam dalam bangkai khilafah, maka pemimpin yang adil, pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Allah bisa diterapkan secara kafah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kemudian
ada gangguan teknis, gangguan sinyal. Ya inilah konsekuensi dari dakwah via medsos itu, banyak kendalanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya, buat rekan-rekan juga, bahwa kita memang perlu persiapan lebih siap lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, juga kehilafan saya. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibrah, wabil khusus bagi saya, pelajaran bagi saya, dan ini semata-mata mengingatkan diri saya pribadi dan umum untuk semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu mutlak dari saya sendiri. Mungkin sampai di situ dulu. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran katsir kepada Al-Ustadz Apek yang telah menjelaskan dengan cukup jelas terkait materi kita di pagi hari ini, yaitu tentang akidah Islam. Bagi teman-teman Afkar Media dimanapun Anda berada yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe apabila belum di subscribe, dan tulis komentar teman-teman di bawah ini ya, di kolom komentar yang ada di YouTube ya. Silahkan untuk mengutarakan pendapatnya terkait bagaimana Islam ya di saat ini. Baik, alhamdulillah penyampaian materi yang pertama sudah selesai, menginjak ke penyampaian materi yang kedua, yaitu terkait syariah Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Herlan Effendi. Sebelumnya saya ingin cek terlebih dahulu, Ustadz Herlan apakah sudah di-unmute mic-nya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap Ustadz. Baik, tafadol kepada Ustadz Herlan Effendi untuk menyampaikan materi yang kedua. Tafadol Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita masih bisa bernapas dan kita masih bisa menyaksikan kehidupan ini, sekalipun kehidupan ini tidak normal sebagaimana yang telah digariskan oleh Sang Khalik, bahwa kehidupan ini memang harus benar-benar normal sesuai dengan fitrah manusia yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun menyadari bahwa seluruh kehidupan ini, bernapas, kesehatan dan berbagai fasilitas hidup ini hanyalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya bagi seluruh manusia, pada khususnya kaum muslimin, menyadari bahwa kehidupan ini harus bisa dipergunakan untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Akan tetapi kita pun menyadari bahwa ketika Islam terpuruk, ketika Islam sebagaimana tadi sudah dijelaskan, keyakinan mundur terhadap keislamannya, justru umat Islam ini pada umumnya seluruh manusia ini terjerumus pada jurang kecelakaan atau kehancuran dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Afkar Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu
seharusnya bagi seluruh manusia, pada khususnya seluruh umat Islam, seharusnya menyadari bahwa kita setelah mendapatkan perintahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang sangat sederhana, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi, kalian itu wahai orang-orang beriman, siapapun orang yang memiliki keimanan ini harus berkomitmen, ini harus benar-benar membuktikan keimanan. Kalau kita para ulama menggambarkan bahwa keimanan ini merupakan akidatun yanbasiku anhanidon, keyakinan yang melahirkan sebuah sistem kehidupan, dan ini memang harus benar-benar disadari oleh seluruh kaum muslimin, dan komitmen untuk merealisasikan keimanan dengan syariah Islam. Maka di sini pentinglah syariah Islam, sehingga kalau melihat kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat udkhulu fis-silmi kafah, maka kalian harus masuk dalam ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keislaman itu memang harus secara menyeluruh. Jadi bukan sebagian-sebagian, bukan dalam bidang ini masuk dalam Islam, dalam kepatuhan, dalam bidang ini justru keluar. Maka ini harus disadari oleh seluruh umat Islam. Untuk komitmen untuk merealisasikan keimanan ini, kita harus benar-benar memahami hukum syara ini, baik di bidang akidah tadi, akidah, ibadah, kemudian kita berekonomi, dalam pendidikan, dalam mengatur negara ini memang harus benar-benar kita buktikan bahwa keimanan kita benar-benar dibimbing dengan pengetahuan atau dibimbing dengan ilmu-ilmu keislaman atau dengan sakofah Islam, agar kita bisa terselamatkan dari berbagai tipu daya setan, baik dari sisi akidah, baik dari sisi syariah, sehingga kita mudah-mudahan benar-benar berharap kehidupan ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah memahami bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Itu setelah keimanan. Setelah keimanan ini harus mantap, dan syariah ini memang harus benar-benar pegang, harus benar-benar pahami, harus benar-benar kaji. Jangan sekedar mengandalkan semangat saja, tapi benar-benar harus dibuktikan kesemangatan kita dalam membuktikan pemahaman-pemahaman Islam di dalam kehidupan ini. Jemaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik kita bahwa wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini kalimatnya kalimat jama ini sudah kita pahami. Kalimat khutuwati syaitan, berbagai langkah-langkah setan. Kalau kita pahami bahwa setan dari tingkat kecil sampai tingkat nasional, internasional, ini sudah siap setan itu untuk menipu daya manusia, untuk menggelincirkan manusia kepada jurang kehinaan. Maka oleh karena itu, bagi khususnya bagi kaum muslimin, dalam memahami, kemudian dalam menyiapkan diri kita, menyiapkan generasi untuk memerangi setan laknatullah itu, baik skala lokal, skala nasional, skala internasional, ini memang harus benar-benar memahami fakta, memahami posisi mereka itu, agar kita tidak terjebak dengan langkah-langkah setan laknatullah tadi. Kenapa? Karena kita sudah meyakini bahwa innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Tetapi musuh yang nyata itu dalam kita jangan terjebak dengan mengikuti langkah-langkah mereka. Kadang-kadang kita terjebak dengan sistem ekonomi mereka. Kadang-kadang kita terjebak dengan sistem tata negara mereka. Kita merasakan berjuang demi Islam, padahal justru keluar dari Islam. Maka hal ini kita harus memahami, harus dibuktikan bagaimana tatanan negara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tatanan ekonomi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini perlu komitmen, dan ini perlu benar-benar dikaji. Perlu benar-benar harus ada pembimbing
agar kita ini pemikiran ini terselamatkan, dan semoga mudah-mudahan kita berharap pada kaum muslimin yang senantiasa sabar membina kita, mengarahkan kita, mendidik kita dengan sukarela. Saudara-saudara kita membina kita agar kita tertuju kepada kebenaran. Kalau kita tidak terbina, wallahu a'lam. Maka oleh karena itu kita tidak boleh merasakan ar-ra'ah stagna, merasakan sudah cukup. Padahal kita ini banyak kekurangan sebagai kaum muslimin. Kita mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kita perlu komitmen untuk membuktikan komitmen kita untuk meneruskan berbagai pemahaman Islam dalam tatanan kajian. Hadirin jamaah Afkar Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara mengenal hukum syara, tentu kalau yang pertama hukum syari itu tentu harus memahami pengertian hukum syara tersebut. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama menurut mayoritas ulama hukum syari kita sudah pahami dalam usul fikih itu adalah kitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iktidai awil takhiri awil wadi. Dengan pengertian yang sangat sederhana, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf. Jadi seluruh mukallaf ini ada aturan mainnya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa seluruh aktivitas kita ini harus menjadi amal sholih. Kalau kita melihat bagaimana surah Al-Asr dengan kalimat sangat sederhana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri, kalimatnya demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi husrin, sungguh ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, setelah kita memiliki keimanan. Ternyata ini keimanan ini sangat menjadi modal. Akidah ini menjadikan modal produktif dan tidaknya aktivitas amal soleh kita. Maka ini sangat bagi kaum muslimin sangat diharapkan keimanan bibit yang ada pada kaum muslimin ini menjadi bibit untuk cikal bakal untuk terlaksananya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kenapa? Karena illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kalimat illal ladzina amanu yaitu orang-orang beriman, kemudian wa amilus sholihah serta melaksanakan amal-amal soleh ini. Nah, tentu dua kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal bagi kita bahwa ternyata tidak cukup hanya mengadakan keimanan saja. Tapi keimanan ini dan amal soleh ini merupakan satu paket yang tidak dipisahkan. Artinya iman dan amal soleh ini, kalau kita melihat bagaimana hadis Rasulullah SAW, bagaimana al-imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaiannya iman itu ketakwaan, wazinatuhul haya wasamratul ilmu. Dan semakin tambahnya iman itu semakin merasakan khawatir, semakin takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamratuhul ilmu, dan buahnya dari keimanan itu adalah keilmuan. Jadi kalau kita memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku berakidah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak dibarengi, tidak dibimbing dengan kajian syariat Islam, tidak dibimbing dengan kajian untuk penerapan syariat Islam dalam kehidupan itu, walau alam masih dipertanyakan keimanannya. Jadi seharusnya kita menanya, bagi kaum muslim menanya, bagaimana keimanan ini bisa produktif? Bagaimana keislaman ini bisa terlaksana kalau kita tidak memahami syariat Islam? Kalau kita tidak ada yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengajarkan, maka bagaimana kita pengalaman-pengalaman orang tua kita, bagaimana para ulama senantiasa membimbing kita, bagaimana guru-guru kita senantiasa bimbing tanpa pamrih mereka itu. Tapi berharap kita semua sebagai kaum muslimin pada umum seluruh manusia itu bisa tergiring, bisa terpahamkan kepada kebenaran untuk keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu mudah-mudahan
jamaah Afkar Media ini mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita berkomitmen untuk mengikuti ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ittiba ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar basa-basi, bukan hanya sekedar semangat doang, tapi mudah-mudahan kita bisa membuktikan dalam sikap kita untuk benar-benar mengkaji Islam dan benar-benar memperjuangkan Islam, dan benar-benar kita untuk menaruhkan seluruh kehidupan ini, untuk menaruhkan seluruh anak-anak kita, untuk menaruhkan istri-istri kita ini, bahwa hidup ini hanyalah untuk Islam. Diri kita hanya untuk Islam. Hidup ini hanya untuk Islam. Anak-anak kita ini hanya untuk Islam. Istri-istri kita ini hanya untuk Islam. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan rasa keimanan, dengan rasa kesabaran, dengan rasa keikhlasan, dengan mendapatkan bimbingan dari guru-guru kita, dari saudara-saudara kita yang senantiasa membimbing kita, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, mudah-mudahan kita diberi keikhlasan, mudah-mudahan guru-guru kita juga sama, agar senantiasa terarah kepada kebenaran tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu hanya sekedar gambaran saja. Jadi mudah-mudahan sekalipun sedikit, mudah-mudahan kami berharap dalam pagi ini dan seterusnya kita berkomitmen untuk senantiasa memelihara keimanan, untuk senantiasa melengkapi keimanan kita dengan pemahaman syariah Islam. Apalagi dengan kita mempersiapkan diri untuk senantiasa komitmen untuk memperjuangkan Islam. Karena kita ini adalah merupakan makhluk Allah yang senantiasa untuk tadi digambarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang saya sampaikan hanya sedikit, mudah-mudahan berguna sendiri, umumnya bagi seluruh kaum muslimin, agar senantiasa kita mengharapkan barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairul jaza kepada Al-Ustadz Herlan Effendi yang telah menyampaikan materinya terkait syariah Islam. Ya, bagaimana tadi beliau sudah menjelaskan pentingnya memahami syariat Islam ya dalam aspek bergaul, ekonomi, kekuasaan, politik, dan lain sebagainya. Baik, beranjak kepada pemaparan materi yang terakhir, yaitu pemateri terkait dakwah Islam, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aam Ridwan. Sebelumnya, saya ingin memastikan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Aam, sudah masuk dan sudah di-unmute mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang? Siap, sudah Ustaz. Baik, tafadhol kepada Ustaz Aam untuk menyampaikan materi terkait dakwah Islam. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi waltazama bitariqatihi wa tarassama khutah wa ja'alal aqidatal islamiyata asasan li fikrati wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Wa ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah
usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Allah Ta'ala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, guru-guru saya yang hadir di media Zoom ini melewati channel Afkar Media yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kita bisa bertatap muka lewat media ini. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa kita masih bersaudara dan tetap kita bersaudara, dan mudah-mudahan kita terus bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersama-sama terus memperjuangkan din Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meraih kebahagiaan, wabil khusus nanti di yaumul qiyamah bersama-sama kita bisa dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selain kita bisa bertemu dengan para kiai, dengan para syabab, para pejuang, para pengemban dakwah syariah dan khilafah yang tangguh, yang penuh dengan keikhlasan, dengan ingin mengikuti ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Rabiul Awal, yang ini adalah bulan misil dilahirkannya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya tema yang diusung pada hari ini itu sangat sesuai, mutabakoh dengan waktu, yaitu di bulan Rabiul Awal, hari bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai ta'zim, takriman kepada Rasulullah, mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk wujud nyatanya kita mencintai syariahnya, sehingga kita memiliki moto tegakkan syariah, hancurkan kezaliman. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Liyudhhirahu, untuk menegakkan syariah, untuk mengizharkan syariah, untuk menerapkan syariah, ala dinil haq, liyudhhirahu ala dinil haq, dan mengalahkan seluruh ajaran, seluruh pemikiran-pemikiran yang tentunya adalah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya Islam ini. Maka insya Allah dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir ingin mengangkat sebuah tema yang mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita bersama, yaitu kewajiban kita mengikuti metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua kita mengetahui karakter dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga kita bagaimana melihat metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat bagaimana cara kita merefleksikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, dan yang kelima kunci perubahan masyarakat. Mungkin ini
Mungkin saya akan kupas walaupun tidak sedetil gitu ya, sebagaimana semestinya, tetapi mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita pahami sehingga nantinya kita betul-betul menjadi pengemban dakwah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengemban syariah, mengemban risalah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak diutus menjadi Rasul, maka beliau terus-terusan berdakwah, menyampaikan risalah dan menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merubah keadaan dari keadaan jahiliyah menjadi keadaan yang Islam, merubah keadaan yang tadinya masyarakat dikatakan di dalam Al-Quran, walladzi ba'asa fil ummiyin. Pada waktu itu kebanyakan masyarakat itu ummi, gitu ya. Keumumannya itu tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan juga pada waktu itu karena masa fatrah jauh dari para rasul, maka keberadaan itu di dalam betul-betul kejahiliahan karena jauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadi perubahan yang sangat luar biasa di Quraisy wabil khususnya dan selanjutnya kepada seluruh dunia menjadi kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih mulia. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah disebutkan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan segala kotoran baik di dalam pikiran, perasaan dan juga perbuatan perilaku yang kotor, maka itu dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab wal hikmah dan al-hikmah yaitu as-sunnah kepada masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga alhamdulillah setelah Rasulullah menyampaikan dakwah yang tadinya kaum jahiliyah, yang tadinya jauh dari Tuhan, yang tadinya tidak beradab, yang tadinya tidak memiliki kemuliaan sama sekali, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebelumnya ada di dalam kesasaran, tetapi setelah Rasulullah diutus maka berubah menjadi masyarakat yang mendapat petunjuk, menjadi masyarakat yang mendapatkan hidayah, yang tahu arah dan tujuan dari mana akan kemana dan bisa dipertanggungjawabkan dari semua perbuatannya. Itu adalah gambaran kenapa kita harus mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kenapa kita harus mengikuti dakwah Rasul? Bahwa yang pertama karena yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu al-Islam adalah agama yang sempurna. Itu yang pertama alasannya kenapa kita harus mengikuti dakwah Rasulullah. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Sehingga digambarkan di dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, ya, agamaku untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai din, sebagai pelaturan hidup, sebagai pedoman untuk kalian. Maka itulah kesempurnaan Islam. Maka kalau kita dengar hari ini banyak orang yang mengatakan rek kumaha atau cenah make hukum Islam, bingung hukum Islam mau bisa dirobah-robah deui. Hukum Islam mun geus beureum teh beureum, mun geus hideung teh hideung, mending hukum manusia. Gitu cek pikir orang-orang yang bodoh kadang berbicara seperti itu. Padahal kalau dia melihat Al-Qur'an, kalau kita jawab, karena Islam itu sudah cukup, sudah pas. Geus mejihna Islam. Ya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang karena udah cukup. Kalau sesuatu yang sudah cukup, itu nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Kenapa hari ini berbagai perundang-undangan, undang-undang dasar sekalipun banyak direvisi? Karena apa? Karena memang tidak sempurna.
Karena memang tidak cukup. Hari ini bagus, besok jelek. Gitu. Hari ini kelihatannya baik, hari besok lain lagi. Maka terus-terusan. Sehingga penuh dengan kegalauan, penuh dengan kesalahan. Karena apa? Tidak mengikuti yang dibawa oleh Rasul, yaitu agama yang sempurna, yaitu agama Islam yang udah sempurna. Jadi alasannya kenapa pertama kita harus mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sesuatu yang sempurna, dari akidahnya sempurna, karena memiliki metode, memiliki ide, memiliki thariqah yang jelas. Mau apa lagi? Gitu. Mau seperti apa lagi? Mau mencari kemana lagi? Gitu ya. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kewajiban kita mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam dakwah kita harus mengikuti metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencari model dakwah yang di luar dakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nanti kita minta syafaat mau kepada siapa? Wah, dakwahnya jangan seperti itu. Kita dakwah bisa diolah, mencari lagi model dakwah yang lain, misalnya dengan kebijaksanaan, dengan lembah lembut, tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mengikuti dakwah misionaris dan lain sebagainya, misalnya dakwahnya tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebuah kesalahan. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, yakti telah ada, lakum bagi kalian kaum muslimin, fi Rasulillahi, ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanatun, tauladan yang baik. Baik di dalam menerapkan Islam, di dalam mendakwahkan Islam, di dalam menjaga Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna untuk menjadi contoh, untuk menjadi tauladan. Supaya kita sekaligus menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita hari ini tidak mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya kita mengikuti dakwah dengan cara-cara yang ala bodor, misalnya mengikuti dakwah itu untuk mencari sesuap nasi, menjadi profesi untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Apakah Rasulullah seperti itu atau tidak? Karena kebanyakan hari ini para pendai menunggu yang mengundang. Kebanyakan hari ini para pendakwah itu menunggu siapa yang akan lebih banyak memberi uangnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Beliau datang kepada orang yang membutuhkan, anta syamsun, anta badrun. Rasulullah seperti syamsun, seperti matahari, setiap pagi datang menyinari, malam hari menyinari segala kegelapan. Itu berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hari ini tidak mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan minta syafaat kepada siapa? Isfa'lana ya lana ya habibana, isfa'lana ya habibana. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu bukan umatku karena kamu tidak berdakwah, karena kamu dakwahnya tidak mengikutiku. Bagaimana jawaban kita? Ini untuk yang dakwah tetapi salah, tidak mengikuti Rasul, itu pasti oleh Rasulullah selalu akan dibenci. Apalagi yang diam, tidak berdakwah, tidak pernah menyampaikan Islam, takut untuk menyampaikan Islam secara kapah, takut untuk menyampaikan Islam secara siasah. Yang disampaikan Islam secara ruya saja, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika di hadapan Rasulullah meminta syafaat kepada Rasulullah, kita meminta syafaat kepada Rasulullah, tetapi karena paman rogiba an sunnati, siapa saja yang benci kepada sunnahku, baik di dalam dakwah sekalipun, kita tidak mengikuti dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita malu meminta syafaat kepada beliau, nanti kita malu di hadapan beliau untuk meminta syafaat, karena beliau tidak mengaku kepada kita, karena kita enggan mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasannya kenapa kita harus mengikuti dakwah, wajib mengikuti metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita butuh dengan Rasulullah. Dan yang ketiganya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwahnya yang jelas-jelas mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah bukan rahasia lagi, diakui oleh seluruh manusia, orang kafir sekalipun. Sayyidina Umar Khalifah yang kedua pernah berkata, kami itu kunna adalah qaumi. Kami itu pertamanya adalah kaum yang paling hina. Tapi setelah datang Islam, maka Allah memuliakan kami dengan Islam.
Itu kata Umar bin Khattab mengatakan itu. Dulunya kami itu orang gimana ya, bodoh. Masa anak perempuan di kubur hidup-hidup, bodoh kan orang seperti itu. Terus gontok-gontokan, perebut wanita, memperebutkan harta, memperebutkan apa itu, selalu dengan berhantam, selalu dengan adu jotos dan lain sebagainya. Itu kaum yang sangat hina. Setik pasea, setik adu jotos, tidak pernah akur. Tapi setelah adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi kedamaian, terjadi ukhuwah, terjadi persaudaraan yang sangat baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Setelah ada Islam maka bi ni'matihi, dengan nikmat Islam ini ihwanan, menjadi bersaudara. Kalau hari ini kita melihat saudara kita dibantai, melihat saudara kita yang kelaparan, melihat saudara kita yang kesulitan, kita kurang tidak peka. Melihat saudara kita yang terjadi kepada kesesatan, kita diam karena apa? Memang nikmat Islam itu tidak sebetulnya dinikmati oleh kita, dirasakan, diamalkan oleh kita. Maka jadinya kita antar sesama saudara pun, saudara hanya di mulut saja, tetapi dalam kenyataannya kita tidak bersaudara. Itulah keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencetak para sahabat yang mulia, mencetak para generasi yang akhirnya bisa memuliakan manusia dari kalangan Arab terus menjadi 2/3 dunia. Ini adalah keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasannya kenapa kita harus mengikuti dakwah Rasulullah. Yang pertama, karena yang dibawa oleh Rasulullah agama yang sempurna. Yang kedua, kewajiban kita mengikuti dakwah Rasul itu adalah kewajiban. Dan yang ketiga, mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berhasil dan pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah alasan kenapa kita harus mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bagaimana karakter dakwah Rasul? Ini yang kedua. Karakter dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pertama, dakwahnya fikriyah, dakwahnya pemikiran. Dakwahnya dengan menyampaikan, berbicara fikriyah itu adalah akidah Islam, menyampaikan ide-ide Islam, sudut pandang Islam, pandangan Islam seperti apa, menyikapi segala hal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela segala pemikiran, segala ide yang bertentangan dengan Islam. Ini dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Khuzzah Ad-Damighah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Al-Quran itu datang dengan logis gitu ya. Al-Quran itu jangankan dari isinya ya. Kalau kita lihat dari redaksinya aja itu udah luar biasa kemuliaan Al-Quran. Maka menyampaikan dakwah fikriyah ini, menyampaikan akidah Islam, menyampaikan pandangan Islam yang lahir dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini adalah dakwah fikriyah, dakwah pemikiran. Menyampaikan bagaimana pemikiran Islam tentang ekonomi, bagaimana pemikiran Islam tentang pergaulan, menyampaikan pemikiran Islam tentang pemerintahan, menyampaikan pemikiran Islam tentang kesenian, dan lain sebagainya. Juga membongkar sekaligus pemikiran-pemikiran yang tidak Islami. Karena gini, salah satu dari para khalifah pernah berkata, "Man lam ya'rifi syarra waqa'a fiha." Siapa saja yang tidak mengetahui akan keburukan, maka dia akan tertimpa kepada keburukan. Jadi penting dalam dakwah fikriyah ini kita menyampaikan ide yang baik yang datang dari Islam, pemikiran yang datang dari Islam, dan kita membongkar segala pemikiran sesat, budaya sesat, tradisi sesat. Jangan dibiarkan yang tidak jelas, yang tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak bersumber dari ijma sahabat dan tidak bersumber dari qiyas, itu digugulung, diayakan. Pemikiran demokrasi, liberalisme, itu dari siapa? Dari Montesquieu, dari Karma. Sementara kita nanti di yaumul qiyamah mau minta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang kita pakai pemikiran Karma, pemikiran Montesquieu,
akan bagaimana kita nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka inilah dakwah fikriyah, dakwah pemikiran yang sesungguhnya mana yang pemikiran ide-ide dari Islam, ide baik tentang akidah, tentang syariah, dan mana lagi ide-ide yang keluar yang bukan dari Islam, baik di dalam tradisi keadaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat, atau tradisi sistem yang ada di tengah-tengah umat. Ini harus kita sampaikan. Terutama tentang ide demokrasi, ide liberalisme, ide pluralisme, itu kita harus bongkar. Oh, kalau gitu akan mendapatkan tantangan kita ini dari masyarakat. Itulah sebuah resiko. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dakwah merubah masyarakat. Rasulullah tidak dirubah oleh umat, tidak dirubah oleh masyarakat. Harus konsisten. Jadi bukan kita yang terbawa, namun kita mengikuti masyarakat rekumaha. Halo? Itu kan biasanya. Sekarang kita harus harus mengikuti umum. Jangan kan eta memang benar Nabi tapi harus mengikuti. Enggak seperti itu kan? Padahal Rasulullah pun Rasul tidak dirubah oleh masyarakat, tapi Rasul merubah lingkungan. Rasul tidak dirubah oleh lingkungan, tapi Rasul merubah lingkungan yang ada dari lingkungan yang jahiliyah menjadi lingkungan yang Islami. Inilah palidalika pad'u wastaqim kama umirta. Allah Subhanahu wa taala udah memperingatkan kepada Lika. Walidalika pad'u, oleh karena itu pad'u berdakwahlah, wastaqim dan istiqomahlah. Juga Luqman Hakim juga pernah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Karena itu akan ada tantangan. Mungkin kita dibenci gitu ya. Dibenci karena bedanya kalau orang yang soleh itu banyak dicintai oleh masyarakat, tetapi orang yang ingin memperbaiki karena bertentangan dengan nafsu angkara murka manusia, kadang-kadang dia dibenci. Maka itu adalah bagian daripada dakwah. Dan Rasulullah pun beliau mendapatkan hal itu, tantangan sampai juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mulia, sebagai orang Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetapi dengan dakwah fikriyahnya, dengan dakwah ide-ide yang disampaikan dari Islam dan mencacar segala ide yang keluar bukan dari Islam, dari pemikiran-pemikiran Barat, dari pemikiran-pemikiran orang kafir, itu dibongkar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keduanya, karakter dakwah Rasulullah itu adalah politis. Karena ingat dulu itu yang terjadinya kehidupan jahiliyah, tidak ada kehidupan Islam. Karena apa menjadi kehidupan jahiliyah? Karena sistem yang diterapkan pada masa itu adalah sistem jahiliyah. Berarti sistem berbicara politik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya dakwah politik. Karena tidak adanya kehidupan Islam pada waktu itu, karena masyarakat menjadi jahiliyah pada saat itu, karena memang diatur dengan hukum jahiliyah. Maka spontan dengan hal itu, dakwahnya harus mengacu kepada unsur politik karena tidak diatur oleh sistem Islam. Seperti hari ini pun juga kita kan, hari ini masalahnya tidak adanya kehidupan Islam. Dan kita harus memiliki isti'nafi hayatil Islam. Gitu ya. Dan yang seharusnya kaum muslimin itu khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Tetapi hari ini keberadaan tidak adanya kehidupan Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin bukan menjadi umat terbaik hari ini. Kenapa? Karena tidak diterapkan Islam kepada kaum muslimin, tapi diterapkannya sistem yang bukan dari Islam, yaitu sistem demokrasi. Maka tidak adanya kehidupan Islam. Maka hari ini pun kita harus adanya dakwah politik. Apa itu politik? Ri'ayatu su'unil ummah, mengurusi urusan umat. Maka kuncinya pada hari ini, visi kita adalah untuk mewujudkan kehidupan yang Islami, li'isti'nafi hayatil Islam. Dengan apa metodenya? Metodenya, misinya yaitu dengan menegakkan khilafah Islamiyah, yaitu sebuah sistem yang akan menerapkan sistem Islam. Baru itu nyambung. Kalau hari ini kita memiliki visi untuk li'isti'nafi hayatil Islam, tetapi
kita tidak melakukan dakwah politis, tidak melakukan dakwah sia-sia karena qadiyah masiriyahnya di situ di dalam usul politik. Dan karena tidak adanya kehidupan Islam ini karena tidak diterapkannya Islam. Maka kita misinya hari ini kita harus berdakwah, mencintai Nabi, mengikuti Nabi, menegakkan syariah dan menghilangkan kezaliman. Apa itu kezaliman? Wad'u fi ghairi mahali. Hari ini kita sedang didolimi. Karena para penguasa dan para pejabat yang ada hari ini sedang dolim. Kenapa disebut dolim? Karena mereka tidak harusnya mengurus masyarakat itu dengan Islam. Ini mengurus masyarakat bukan dengan Islam. Berarti itu dolim. Wad'u fi ghairi mahali. Menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya mengatur manusia dengan aturan yang diciptakan oleh pencipta manusia. Dengan aturan yang dibuat yang bersumber dari pencipta manusia. Bukan mengurusi manusia dengan aturan manusia. Itu akan terjadi kesenjangan. Ini sebuah kesalahan. Ini ada sebuah masalah. Maka oleh karena itu, misi kita harus menegakkan syariah. Dengan menegakkan khilafah Islamiyah. Menegakkan negara, institusi yang akan menerapkan syariah. Yang tadi sudah dibahas. Yang akan menjaga akidah. Yang tadi sudah dibahas. Kalau hari ini tidak ada penjaganya, tidak ada pelaksananya, ini akan seperti ini. Ide yang bagus yang dibawa oleh Rasulullah, sistem yang bagus yang dibawa oleh Rasulullah akan terus dirusak sehingga hilang di tengah kaum muslimin. Maka pantas Imam Ghazali pernah mengatakan, ad-dinu wasultanu tau amani. Agama dan kekuasaan itu seperti dua saudara kembar. Ad-dinu usun wasultanu harisun. Agama adalah pondasi dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Pamala ussalahu pamahdumun. Barang apa saja yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada pondasinya. Misalnya kekuasaan ada tapi tidak memakai agama, pamahdumun, maka akan hancur. Seperti hari ini, sistem yang sudah sekarat hari ini, sistem yang sudah mengawur-ngawurkan uang dan lain sebagainya, itu tandanya sekarat. Sudah tidak memiliki ide lagi. Menangkap orang yang berbeda pendapat, menangkap orang yang sekedar menyampaikan ide, itu sudah tidak mampu. Udah gak tahan dia itu sebetulnya. Karena kalau dia masih bertahan dengan pemikirannya, pemikiran ide-ide dia masih kayaknya bagus, mungkin dia akan biasa berargumen di dalam media. Tetapi udah gak bisa. Udah pokoknya mah dalilut, dalil gelut gitu hari ini kan. Omong tangkap gitu. Padahal tidak mau. Tidak mau. Padahal kita menyampaikan Islam kritik bukan mengkritik, itu untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Islam itu untuk menyelamatkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Masa iya yang menyampaikan Islam, yang mengkritik dengan ide Islam dianggap merusak? Tidak mungkin. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Pama la ussalahu pamahdumun. Kekuasaan tidak menggunakan agama, tidak menjadikan agama sebagai dasar daripada bernegara itu, pamahdumun, maka akan hancur. Pama la harisalahu fadha'iun. Sebaliknya, agama yang menjadi usun, tidak ada penjaganya, yaitu tidak ada khilafah, fadha'iun, akan tersia-sia. Yang komprehensif ini, yang dibahas wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, udah ada di dalam Al-Qur'an, udah disebut. Tetapi ketika tidak ada penjaganya, maka fadha'iun, maka akan tersia-sia, terabaikan, tidak menjadi tidak menjadi pedoman bagi manusia, diabaikannya akhirnya hukum-hukum Islam. Ini karena tidak adanya kekuasaan. Maka yang selanjutnya, dakwah itu harus politis, harus siasah. Berbicara politis itu memang memerlukan kita partai politik. Partai politik yang Islam, bukan partai politik sekedar partai politik. Maka hari ini harus seperti di zaman Rasulullah SAW, kita harus dakwah politik, kipah siasi, perjuangan politik. Perjuangan politik itu kita memang harus bersatu dengan hizbun siasiun, partai politik. Ya udah, saya juga udah bersama-sama partai politik, saya udah dengan Golkar, saya udah dengan PKB, saya udah dengan partai politik. Ingatkan, politiknya harus dengan politik Islam. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bukan sekedar partai politik, tapi kutlah siasi. Partai politik adalah yang betul-betul
mengikuti metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran, ide, sistem dan lain sebagainya. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang bahagia. Itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah politik. Maka alhamdulillah kalau pada hari ini kita masih bisa bergabung dengan Hizbun Siyasiyun, kutlah siasi yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. La tazalu ta'ifatun, tidak akan berhenti, ta'ifatun sebuah kelompok zahirina yang mendohirkan alal haq, yang mendohirkan kepada Islam, yang mendohirkan khilafah. Khilafah ini adalah sistem yang akan mengembalikan kehidupan Islam. Kehidupan Islam akan ada di tengah-tengah masyarakat ketika adanya khilafah ini. Karena khilafah ini yang akan menerapkan Islam kepada seluruh manusia. Gitu. Kepada seluruh manusia. Baik muslim atau non-muslim. Gitu. Baik muslim atau non-muslim. Tanpa kekerasan. Lama dia. Tetapi betul dengan sehingga terjadinya berbondong-bondongnya non-muslim ketika diterapkan Islam kepada mereka, mereka masuk kepada Islam karena bagi mereka tidak ada lagi keraguan tentang Islam. Kalau hari ini orang kafir itu banyak yang ragu kepada Islam karena banyak subuhat, banyak tudingan. Jangankan orang kafir, muslim sekalipun hari ini banyak yang ragu terhadap Islam. Karena apa? Banyak keraguan, karena banyak yang tertutup, karena tidak terasa. Maka dakwah yang efektif pada orang kafir itu adalah menerapkan Islam kepada mereka, ya, kepada mereka umum dengan sendirinya, yadkhuluna fi dinillahi afwaza, dia itu akan mengikuti Islam, masuk kepada Islam afwazan dengan berbondong-bondong. Itu dulu kenapa masuk Islamnya banyak, satu negara, satu kesultanan, satu kerajaan, Majapahit misalnya, atau kerajaan masuk Islam semua dengan rakyatnya, karena rajanya, karena diterapkan Islam kepada mereka. Jadi inilah pentingnya menerapkan Islam kepada muslim. Kalau menerapkan Islam kepada muslim itu adalah sebagai kewajiban, tetapi menerapkan Islam kepada non-muslim itu sekaligus menjadi dakwah yang akan menjadikan dia masuk kepada Islam. Inilah perlunya kutlah siyasiyun. Karena kita berbicara dakwah dengan dakwah dengan politik. Karena sekali lagi qadiyah masiriyah, permasalahan utamanya ini permasalahan politik. Itu masalahnya tidak diterapkan Islam, tapi diterapkannya sistem demokrasi gitu. Makanya harus dakwah politik. Maka perubahan yang dijadikan juga harus inkilabian, bukan islah, bukan memperbaiki, tapi ini betul-betul merombak dari dasar. Merombak dari tatanan undang-undang gitu. Dari undang-undang dasarnya, dari pemikirannya bahkan sekaligus. Pemikiran, perasaan, dan pelaturan yang digunakan oleh masyarakat itu harus dirubah. Inilah adalah karakter dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bagaimana metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 3. Yang pertama, taskib wa takwin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina, mengkader para pengemban dakwah, ya, para pengemban dakwah yaitu para sahabat yang usianya bermacam-macam, ada yang sepuh, ada yang muda, dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditaskib oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang seperti karang, sehingga mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah. Bilal pernah mendapatkan musibah, yang lain pernah mendapatkan musibah, tapi tidak seorang pun yang keluar dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keluar dari kutah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah, dan dia tetap disiplin, terpimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kutlah pada waktu itu. Itulah karena ditaskib oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirlah generasi sahabat. Yang mana generasi sahabat ini selanjutnya memasuki metode yang kedua, interaksi ma'al ummah, tafa'ul wal kifah. Interaksi dengan masyarakat, terjun di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak eksklusif.
tetapi betul-betul hadir dengan masyarakat, tidak menjauh dengan masyarakat, hadir di masjid dengan masyarakat, memimpin masyarakat untuk diarahkan. Karena kalau bukan para kader yang sudah dibentuk dengan baik, akan dibawa ke mana umat ini? Kalau masjid-masjid dikosong dari para pengemban dakwah yang sudah ditaskib wa takwin ini, akan seperti apa umat? Maka inilah kita harus senantiasa para pengemban dakwah itu anta samsun, anta badrun. Kalian adalah bagaikan matahari, kalian adalah bagaikan bulan yang harus menyinari. Pesantren-pesantren harus kita yang pimpin. Masjid-masjid harus kita yang pimpin. Supaya apa? Supaya kita bawa masyarakatnya, bawa umatnya tadi kemana? Bawa umatnya tadi supaya menyadarkan umat kesadaran politik bahwa hari ini kita tidak diatur dengan Islam, bahwa hari ini tidak adanya kehidupan Islam di tengah-tengah kita. Maka ini metodenya hanya satu, dengan menegakkan khilafah. Kita harus betul-betul mengumpulkan kekuatan politik, dakwah politik itu. Jadi jangan ada seorang pun yang kaum muslimin yang berbelok arah mendukung selain Islam. Itu yang diharapkan. Kita harus betul menjadi qiyadah bagi umat, memimpin umat untuk terus menggalang kekuatan dari umat tadi supaya umat mendukung dakwah dan melindungi dakwah kita. Maka di sinilah urgensinya kita tafa'ul ma'al ummah, interaksi dengan masyarakat. Interaksi dengan masyarakat. Tidak memandang bulu ini orang kampung, orang desa, masyarakat itu manusia yang harus kita terus kipas perjuangan politik juga. Kita sampaikan tentang keburukan-keburukan undang-undang yang akan diterapkan kepada dia, baik dia mengerti atau belum mengerti. Mungkin itu adalah hidayah dari Allah yang belum lahir. Udah mengerti tapi ada yang takut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kita sampaikan aja karena nanti nama benar oge. Apa yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir tergening benar. Undang-undang BPJS oge liar, undang-undang Omnibus Law hari ini mungkin sebagian udah ada yang ya menerima aja lah. Mungkin para dewan oge salah gitu ya. Sebentar lagi karena yakin hukumnya yang palsu gitu. Hukumnya yang tidak sempurna seperti Islam itu akan ketahuan bagaimana buruknya baik di masa kita atau generasi anak-anak kita itu. Karena memang tidak semua orang bisa memandang sesuatu itu jelek kecuali dengan kacamata yang benar, kacamata Islam. Maka di sini butuhnya tafa'ul ma'al ummah dan juga kifasiasi perjuangan politik tentang kebijakan-kebijakan yang disampaikan yang akan menyengsarakan rakyat. Sekaligus kita akan tabani masalihul ummah yang sering dilakukan oleh Kutlas Siasi seperti Hizbut Tahrir ini. Yang selanjutnya metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu penyerahan kekuasaan. Penyerahan kekuasaan. Kita melakukan apa yang dinamakan perlindungan kepada, karena amar ma'ruf itu harus disampaikan kepada siapa saja, kepada masyarakat biasa, kepada pemangku kebijakan, kepada para pejabat, kepada para ulama, sampaikan. Dan insya Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan ya muqallibal qulub, Allah itu yang membolak-balikan hati. Yang hari ini benci, yang hari ini belum menerima, yang hari ini masih meragukan, mungkin besok akan menerima. Karena dulu juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah belum menerima kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Rasulullah terus menyampaikan dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa? Memberikan hidayah kepada kedua orang tadi yang sekaligus menjadi penguat dakwah Rasulullah, pelindung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya beliau menjadi generasi terbaik, menjadi khalifah kedua Umar bin Khattab. Itulah metode yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, refleksi aktivitas dakwah Rasulullah. Bagaimana kita merefleksikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita hari ini. Kalau itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan berhasil. Ya, berhasil semenjak Rasulullah tahun 600 sekian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat Rasul. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 berikutnya Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah. Itu keberhasilan Rasul. Setelah itu Rasulullah wafat, diganti oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, sampai genap 60 tahun berikutnya, dan selanjutnya para kaum muslimin dipimpin oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah itu kegemilangan.
lebih dari 11 abad kaum muslimin karena keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah ini, dengan menegakkan khilafah Islamiyah ini, dengan merubah tatanan politik ini, merubah peradaban yang luar biasa hinanya menjadi peradaban yang mulia, sehingga digambarkan oleh Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik. Dan sekarang 100 tahun kurang sedikit kita tidak memiliki itu, tidak ada kemuliaan bagi kita. Maka seyogiana kita harus merefleksikan lagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita, yaitu dengan apa? Yaitu pertama dengan adanya taskib murokajah, pembinaan intensif, pembentukan kader-kader dakwah yang betul-betul memiliki sakofah Islam, memiliki sikap, pola pikir dan pola sikap yang berubah, yang tadinya mungkin jauh dari Islam. Pola pikirnya, pola sikapnya itu harus betul-betul dirubah. Ya, taskib murokajah. Ini pentingnya taskib murokajah untuk membentuk pola pikir, pola sikap di tengah-tengah kita hari ini. Dan yang kedua, taskib jama'i juga. Kita harus disampaikan kepada umat, membina umat. Yang ketiga kita harus syira'ul fikr. Perang pemikiran tadi ya, yang telah dibahas, pemikiran tentang ide-ide, supaya tahu apa itu demokrasi. Karena banyak yang kurang tahu hari ini demokrasi itu musyawarah gitu ya. Dianggapnya itu demokrasi itu dari Islam, demokratis, orang gak demokratis. Dianggapnya demokrasi itu hanya memilih RT, memilih lurah, memilih presiden. Tahunya kan seperti itu. Gitu. Padahal demokrasi itu sejatinya kan memberikan kedaulatan kepada manusia. Yang mana kedaulatan itu adalah milik Allah. Allah inil hukmu illa lillah. Menentukan hukum baik dan buruk itu hanya milik Allah. Tapi dengan ide demokrasi ini adalah memberikan baik dan buruk itu bukan kepada Allah, tetapi kumaha yang manusia yang banyak. Gitu. Itu hari ini, itulah demokrasi sejatinya. Maka ini betul-betul syira'ul fikr, ya, perang pemikiran harus kita lancarkan. Yuzakkihim wa yuzakkihim, membersihkan pemikiran-pemikiran kotor, yaitu pemikiran-pemikiran sekuler yang masih menganggap bahwa kita percaya pada Islam, tapi Islam itu jangan dibawa kepada kehidupan, jangan dibawa ke negara. Dalam Islam jangan dibawa agama, karena hukum Islam yang tadi tidak bisa diganggu gugat. Tidak ganggu gugat itu udah pas, udah sempurna, udah cukup, mejehna. Itu jawaban-jawaban seperti itu karena dia mungkin pemikiran dia masih tercekoki oleh pemikiran sekulerisme, masih tercekoki oleh pemikiran barat, liberalisme, yang membebaskan segala perilaku, pluralisme dan lain sebagainya. Maka itu harus betul-betul syira'ul fikr di tengah-tengah masyarakat. Dan yang selanjutnya, kifasiasi perjuangan politik, yang walau hari ini kita berbeda ya. Kalau sebelumnya kita bisa melakukan aksi dan lain sebagainya untuk kifasiasi perjuangan politik, untuk tabani masalah mengingatkan kepada umat, tetapi kita tidak habis strategi dan tidak habis cara gitu ya. Karena memang udah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan habis cara, tidak akan habis strategi gitu. Karena strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu pun itu dulu betul-betul udah mapan, udah sempurna gitu. Kita ikuti. Inilah adalah refleksi kita hari ini, dan kita harus melakukan tolabun nusrah. Ya, kita harus tolabun nusrah, meminta pertolongan, perlindungan kepada para pemilik kuasa yang akan menjadikan Islam ini sebagai tatanan hidup, Islam ini menjadikan sistem. Dan ini kalau kita melihat sistem yang ada saat ini, ideologi yang ada saat ini sudah hampir sekarat ini, dengan cara seolah-olah baik, seolah-olah banyak uang dan lain sebagainya, padahal tidak bisa menghadapi berbagai problem yang ada. Ini secepatnya, mudah-mudahan umat secepatnya sadar dan siap menggulingkan ideologi yang ada ini. Dan yang kelima, kunci perubahan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, adanya ide yang kuat, yaitu ide Islam. Yang kedua, terdapat kutlah yang kokoh, ya, yang solid, yang hasil membina, merekrut anggotanya itu tidak sembarangan. Dan yang ketiga, adanya tumbuhnya kesadaran politik di tengah-tengah masyarakat. Dan keempatnya, kesadaran politik
wa'yun siasyun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini sudah ada, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bisa merubah keadaan. Hari ini, insya Allah kita ada khutbah yang memiliki ide yang sempurna, yang udah betul-betul hasil pengujian penelitian, tinggal kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah capaian apa yang dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa dicapai dengan umat terbaik ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum. Kita hari ini tidak berkuasa, umat Islam hari ini tidak berkuasa. Kalau dulu para pendahulunya, para nabi, para sahabat pernah berkuasa lebih dari 10 abad. Tetapi kita hidup di masa yang tidak adanya khilafah Islam, tidak adanya kekuasaan yang berpihak kepada Islam, tidak ada sultanan nasiro, yaitu tidak ada kekuasaan yang menolong agama Allah. Kekuasaan malah menyerang agama Allah, kekuasaan malah menyerang syariah Allah, kekuasaan hari ini yang malah menyerang para pengemban syariah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada kita, dengan kita mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memiliki sultanan nasyiro, penguasa yang menolong Islam, menerapkan Islam, menolong Islam, menjaga akidah Islam, dan menjaga seluruh kaum muslimin, dan juga menjaga seluruh umat manusia dari perpecahan, dari kekacauan ini. Mudah-mudahan khilafah alamin haji nubuwah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa takunu khilafatan alamin haji nubuwah, segera tegak sehingga kita mendapat lagi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin saya simpulkan 5 hal yang mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang pertama, kewajiban kita mengikuti dakwah Rasul. Yang kedua, karakter dakwah Rasul. Yang ketiga, metode dakwah Rasul. Dan yang keempat, refleksi dakwah Rasul di tengah-tengah kita. Yang kelima adalah kunci untuk perubahan masyarakat, yaitu ada ide yang syahihan, ada ide yang baik gitu ya, yang dari Islam. Itu mungkin sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, host. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Syukran jazakumullah khairul jaza kepada Ustadz Aam Ridwan yang cukup komprehensif ya, menjelaskan terkait bagaimana metodologi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah, ikhwah fillah yang insya Allah dirahmati Allah, sahabat Afkar Media dimanapun Anda berada, kita telah selesai di penghujung acara untuk penyampaian materi di kajian pagi hari ini. Sebelum kita tutup kajian hari ini, kami mempersilahkan kepada Ustadz Aam Ridwan untuk memimpin doa ya, agar kajian di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah, dan ditutup dengan doa. Tafadhol kepada Ustadz Aam untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi wan nasi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atibi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka
daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra wan nifaq wa ahlah. Allahumma ij'al minad da'ina ila dinik wal qadati ila sabilik al amirina bil ma'ruf wan nahyina 'anil munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa jami'a man ma'ana wa ma ma'ana fi hifdika wa kanafika wa amanika wa iyadika min jami'il baliyah wal adiyah wal mu'diyin wa min asrari khalqillah wa min faj'atil aqdari wa min syarri kulli disar wa min syarri hasidin idha hasad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah, ya, ikhwah fillah, kita sudah menyelesaikan rentetan kegiatan di pagi hari ini. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairul jaza kepada asatidz, ya, para pembicara yang telah menyampaikan materinya. Dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairul jaza kepada seluruh mustami yang telah bergabung di link Zoom di pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan syukron kasiron kepada seluruh mustami yang mendengarkan kajian ini di channel YouTube Akhtar Media. Ada beberapa closing remark yang ingin saya sampaikan. Ya, kita ketahui bagaimana untuk menguatkan akidah. Tadi sudah dijelaskan oleh materi bahwasanya akidah adalah fondasi untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar kita. Untuk apa hidup, lalu kemana kita setelah hidup, ya, kemudian untuk apa kita hidup, kemudian bagaimana kita memahami syariat Islam, ya, bahwasanya syariat Islam adalah fondasi, ya, di dalam berislam, supaya kita tahu bagaimana tata cara berekonomi, berpolitik, bersosial, berbudaya, dan dilanjut kepada bagaimana mengemban dakwah Islam, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan secara komprehensif bagaimana metode dakwah di zaman Rasulullah yang harus kita adopsi sekarang, kemudian bagaimana untuk ghazul fikri, ya, perang pemikiran dengan beberapa ide-ide kufur yang menyerang Islam sekarang sehingga menghancurkan eksistensi Islam kali ini. Dan yang terakhir kifah siasi, ya, bahwasanya dakwah itu harus politis, harus inkilabi, ya, revolusi, tidak hanya sekadar islah. Saya dari host, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf jika memang ada beberapa kekurangan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Saya tutup kajian di pagi hari ini dengan bersama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, illa liqa fi yaumil qadim insyaallah, ya. Sampai berjumpa lagi di kajian-kajian selanjutnya. Saya host, saya tutup. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silawu jaringan.